Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gen Z, kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan bahagia ya. Perkenalkan, nama saya Lisana Dani Haura dari kelas 6 SDN 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang pengaruh literasi digital bagi generasi Z. Sumber ini dikutip dari artikel jurnal yang ditulis oleh Elva Mustikawana. Saya juga mau berbagi pengalaman tentang bagaimana media sosial jadi bagian dari hidup saya, terutama saat adanya pandemi COVID-19. Oh iya, berbicara tentang generasi Z, kalian tahu gak sih siapa generasi Z itu? Generasi Z adalah generasi yang lahir pada masa bergantung dunia. Generasi Z adalah generasi yang lahir dan tumbuh di zaman serba digital. Tentunya kita sudah akrab sekali dengan internet ini sejak saat kita masih kecil. Dari masih balita saja, kita sudah bisa menonton YouTube, main handphone, buka TikTok, atau scroll Instagram. Pokoknya, teknologi ini sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi, sebenarnya apa sih peran media sosial buat kita para Gen Z? Media sosial itu bisa jadi tempat hiburan, belajar, cari informasi terbaru, bahkan curhat. Tapi ya, yang paling terasa itu waktu pandemi COVID-19. Tapi bentar dulu. Sebelum saya cerita lebih lanjut, saya ingin berbagi pengalaman saat adanya COVID-19. Pada saat itu, saya kaget sekali karena tiba-tiba semua sekolah diliburkan. Ternyata kita diharuskan belajar di rumah kita sendiri. Awalnya sih senang ya bisa libur, tapi ternyata lama-kelamaan bosan juga. Semua siswa maupun orang dewasa diharuskan untuk memakai internet dalam pembelajaran ataupun pekerjaan. Dari situlah saya jadi sadar betapa pentingnya literasi digital. Oleh karena itu, literasi digital sangat diperlukan dalam kemajuan teknologi. Oh iya, Sobat Gen Z, sekarang kemajuan teknologi sangat berkembang di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sekali dengan kehidupan kita, tetapi banyak sekali loh para siswa maupun generasi Z lainnya yang salah dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi, khususnya para remaja yang masih berusia 15 sampai 18 tahun. Tapi Sobat Gen Z, gak semua penggunaan teknologi itu membawa hal yang baik. Ada juga dampak negatifnya, misalnya banyak yang jadi malas membaca buku, malas belajar, dan selalu sering bermain handphone. Bahkan ada yang sampai kecanduan. Waduh, bahaya sekali ya. Selain dampak negatif yang kita rasakan, ternyata penggunaan teknologi ini mempunyai dampak positif loh. Dampak positifnya, kita dapat memperoleh sumber belajar kita, berkomunikasi dengan orang lain yang berjauhan, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana sih solusi agar tidak kecanduan dalam penggunaan teknologi? Menurut saya, solusi agar tidak kecanduan bermain handphone dengan membatasi waktu bermain handphone, menggunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat. Orang tua pun ikut mengawasi anak supaya tidak menonton adegan yang tidak sesuai oleh para remaja di bawah umur. Maka dari situ, Sobat Gen Z semua, kita diharuskan pintar dalam menggunakan media sosial. Kita harus pintar memilih mana yang baik dan mana yang sebaiknya kita harus hindari. Gunakanlah teknologi untuk belajar, jangan membuang waktu untuk melihat hal-hal yang tidak berguna. Mencoba untuk berkarya dan tetap hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Bermotivasi, gemar belajar, dan kreatif. Kita adalah generasi hebat yang tumbuh di zaman era digital. Tetapi jangan sampai lupa, dunia nyata juga penting loh. Dengan bermain bersama keluarga, ngobrol bersama teman-teman, dan juga belajar lebih rajin dari sebelumnya. Sobat Gen Z, terima kasih ya sudah mendengarkan cerita dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan
menginspirasi kita semua untuk menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan bijak dalam menggunakan teknologi. Sampai jumpa lagi.